Bagaimana agar solusi langit ini bisa turun kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bicara bicara peran serta dari langit dari Allah Subhanahu wa taala ini kan kita terkait sama keajaiban ya. Kemudahan-kemudahan, keajaiban, betul nggak? Boleh nggak kita mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita ini? Maunah-maunah, pertolongan-pertolongan Allah, itu hal yang wajar bahwa keajaiban itu bisa terjadi, pertolongan Allah itu bisa terjadi. Yang paling luar biasa ketika saya alami ini, kita selalu menyerahkan urusan kepada Allah dan memasrahkan pilihan terbaik kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya betul-betul hormati dan muliakan masyayikh kita, Ustadz Muhtadi. Senang berjumpa dengan antum dan nampaknya dalam kondisi yang segar hari ini. Walaupun kayaknya agak pilek ya itu, kalau lihat lagi bersin-bersin. Syafahullah, syafakallah, syifaan ajilan. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Genpro Jakarta Selatan, Bang Denny Desmond. Dan juga pimpinan Genpro Ustadz Ajrun Naim, serta nggak lupa moderator Ustadz Umar Nadi, dan banyak seluruh peserta Genpro yang hadir pada hari ini. Saya mendapat DKI ya, Masya Allah. Saya mendapatkan materi yang agak-agak serem dikit gitu. Tapi kita coba, ini materinya usulan dari panitia ya. Tapi ini hal yang menarik untuk kita kaji terus sekalian. Menarik sekali, sangat menarik sekali. Sebenarnya pengalaman bantuan dari langit ini, bantuan dari Allah itu cukup banyak terjadi dalam bisnis saya. Cuma saya itu kadang-kadang atau lebih seringnya agak khawatir kalau buat menceritakan. Jadi nanti ya ceritanya orang lain aja. Tapi yang paling penting message-nya tersampaikan. Nah, saudara sekalian, saya akan mengawali dari hal ini dulu yang paling penting. Memahami bahwa doa itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya cukup sahih dari Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya tunjukkan juga hadis sahih Muslim bahwa Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Maka doa seorang hamba itu pasti akan dikabulkan, senantiasa dikabulkan. Ya, sepanjang malam yada'u bi ismin, sepanjang dia nggak berdoa yang dosa, yang nggak benar, au quti'ati rahmin, atau memutuskan silaturahim, dan juga malam yasta'jil, dan tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, wamal istijal, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, yaqulu qad da'autu. Nah, dia berkata, sungguh aku sudah doa ya Allah, aku sudah doa begitu, tapi apa? Falam aro yustajabuli, tapi aku tidak melihat, tidak kunjung dikabulkan. Berarti dia putus asa ini masalahnya. Nah, itulah yang disebut dengan istijal. Maka fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'ul du'a. Maka dia kemudian merasa putus asa dengan doa tadi dan dia berhenti berdoa ya. Nah, ini yang akan tidak dikabulkan ya, kecuali ketika terjadi ketiga hal tersebut, maka itu doa pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan, sekali lagi. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Nah, saya mengambil kemudian dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau dalam sebuah kutipannya, saya baca artinya saja.
Jadi jangan sampai kita ketika melihat fenomena lambatnya pengabulan doa, padahal kita sudah merasa sungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan kita putus asa. Nah tadi ya, istijal tadi. Karena dia telah menjamin kepastian pengabulan doa. Jadi ulama itu jumhur, kebanyakan tuh mengatakan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ini hampir mayoritas bahwa doa itu pasti dikabulkan. Jadi kita tidak boleh putus asa dan menganggap doa tidak dikabulkan. Karena dia telah menjamin kepastian pengabulan doa. Nah, tetapi doa itu yang kepada hambanya, kepada kita semua itu, Allah akan memberikan dalam bentuk yang terbaik yang ia pilihkan untukmu. Bukan dalam bentuk yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Dan pada waktu yang ia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, di situ bedanya, sekalian. Waktu misalnya. Coba kita renungkan saja sekarang mari kita renungkan sedikit dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini rangkaian ayat tentang saum, ayat Ramadan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini coba kita buka hati kita renungkan kenapa saya baca berbagai macam tafsir terhadap ayat ini, dan saya menjumpai tafsir yang paling menyentuh, paling luar biasa itu ada dalam tafsir Fi Zilalil Quran Said Qutb ya. Jadi beliau mengatakan, kalau saya jelaskan kurang lebihnya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku, ya ibadi, jamak dari abdun ya, ibad. Ini saya ingin mengkaji satu ayat ini saja dulu yang penting. Karena apa? Allah itu ketika memanggil derajat yang paling hormat dari makhluknya, dari manusia adalah dengan abdi. Ketika Allah memanggil Rasulullah adalah dengan diberikan Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ketika Rasulullah dimuliakan dengan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, jadi ketika dipanggil hamba ini adalah kondisi yang paling kita dimuliakan. Nah, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Rasulullah, anni fa inni qarib, kepadaku, katakanlah bahwa aku dekat. Ini juga gaya bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Kalau bahasa normalnya, jika ada yang bertanya kepada Pak Desmond, Denny Desmond, maka katakan kepada mereka, Pak Denny Desmond, bahwa Allah itu dekat. Bahasa normalnya begitu. Jadi ada fakul lahum harusnya. Tapi tidak. Saya bertanya kepada Pak Denny Desmond, Pak Denny Desmond bertanya kepada orang ketiga, tapi orang ketiga tadi, Allah dalam hal ini, langsung menjawabnya kepada saya. Itu berarti menunjukkan kedekatan. Allah tidak mau dengan hambanya itu berjarak. Ya, ini semoga bisa difahami ya. Fa inni qaribun. Nah, perhatikan juga ujibu da'watad da'i. Nah, di sini dia. Bahkan dalam tafsir Fi Zilal tersebut tidak dikatakan asma'ud du'a, tapi dikatakan ujibu da'watah. Ujibu da'watah. Ya, akan diistijabah, dikabulkan doa ad-da'i. Ad-da'i ini adalah isim fa'il. Ini perlu kita dudukan dulu. Dia isim fa'il yang artinya apa? Fa'il itu, isim fa'il itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan jadi profesi, jadi mendarah daging pada dirinya, senantiasa berdoa, begitu. Itu maksud daripada isim fa'il ya. Sebenarnya ad-da'i sebenarnya, tapi terlalu berat baca ya dengan kasroh sehingga gaya bahasa Al-Quran dihilangkan ya kasrohnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, jika dia berdoa. Nah, saudara sekalian, lanjutannya falyastajibuli. Menariknya begini, coba kita sekarang tadabbur sedikit saja. Ini kita mengistijabah seruan Allah dulu, baru kita doanya dikabulkan, atau doa dikabulkan dulu baru kita diistijabah? Coba ini menarik ya. Jadi kalau kesimpulannya kemudian ada yang mengatakan bahwa mari kita mengistijabah semua ketentuan Allah, perintah Allah, kita memenuhi semua seruan, perintah dan larangan Allah agar doa kita diistijabah. Enggak begitu. Ayat ini kebalik. Ayat ini memberikan fenomena bahwa Allah telah mengabulkan semua doamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka bersyukurlah dengan bentuk falyastajibuli. Ini ayatnya begitu gitu. Jangan dibalik. Mari kita sekarang sejenak untuk bermuhasabah. Ikhwafillah yang hadir di sini. Coba ingat doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah sejak masa muda dahulu, sejak masa kuliah,
sekolah dulu sampai sekarang. Ambil kertas ditulis. Dan kalau sudah dikabulkan tolong diconteng. Ya, bayangkan begitu, diconteng. Saya yakin loh, itu 90%, mungkin bahkan ada yang 100% itu dikabulkan oleh Allah. Saya yakin, coba. Ya, betul, nyampe enggak? Apa betul enggak kesimpulan ini? Kalau kita boleh jujur, sebenarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kemudian mengikuti. Maka ayo kita falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar kita lurus, senantiasa terbimbing. Nah, begini, karena ini menginjak kepada berikutnya yang sangat penting. Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu Maha tahu kondisi kita. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Jangan-jangan kalau kita dikabulkan, itu nggak terbaik bagi kita. Jangan-jangan. Betul nggak? Maka sekarang pertanyaannya adalah begini. Kenapa kok sampai Allah belum mengabulkan doa kita? Berarti kemungkinan adalah ada dua hal yang kita ini belum siap. Karena kalau dikabulkan doa, misalnya doa sukses bisnis, jadi orang kaya, dan seterusnya ya, itu kita belum siap. Malah menjadi mudarat kekayaan tadi. Memang kita tahu dari mana bahwa kekayaan kita yang Allah berikan, kesuksesan kita ini istidraj atau betul-betul nikmat? Kita nggak tahu. Kalau memang betul itu istidraj, mendingan nggak usah. Maka saudara sekalian, menurut saya ada dua hal yang menyebabkan kemudian karena Allah saking sayangnya kepada kita belum dikabulkan kesuksesan kita ini. Gitu. Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kelalaian, yang kedua kebakhilan. Jadi kelalaian, Allah khawatir kita ketika kita dikabulkan kesuksesan kita, doa kita dalam hal sukses tadi, itu malah kita semakin lalai gitu. Semakin ibadahnya menurun, kemaksiatannya meningkat, ya. Ketakwaan kita malah berkurang, kita malah sibuk dengan dunia, dan itu ternyata ujian terhadap dunia ini, kenikmatan itu lebih susah daripada ujian karena kekurangan kesabaran gitu. Nah, sehingga saudara sekalian, maka mari kita buktikan dari sekarang bahwa bisnis itu tidak akan mengganggu kesibukan dunia, bahkan dunia di tangan kita ini tidak akan mengganggu, menyebabkan kelalaian pada diri kita, ya. Sehingga disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, dan seterusnya. Bagaimana kita menjadi rijalun, seseorang yang, ya, rijal, disebutkan rijal. Rijal itu gini, kalau dalam kita kaji dalam Al-Qur'an itu semesta manusia pilihannya itu adalah orang Islam. Di antara orang Islam dipilih lagi orang beriman. Tapi di dalam orang beriman itu Allah pilih lagi yang disebut dengan rijal. Itulah ayatnya, minal mu'minina rijalun. Dari orang-orang beriman itu ada rijalun. Allah sebut rijal. Jadi rijal itu orang yang pilihan lagi, lebih pilihan lagi. Maka ketika Allah menyebutkan syarat yang agak spesifik, Allah menyebutnya rijal. Nah, di antara spesifik ini agar kita menjadi orang khusus, ya, orang yang spesifik, orang yang pilihan dari orang-orang beriman. Yang tadi kalau ayatnya tadi rijalun minal mu'minina, di antara orang beriman ada rijalun yang sodaku ma ahadullaha alaih faminkum man qadha nahbahu wa minhum mayantadir. Nah, itu dalam berjihad, ya, dalam berjihad. Nah, di sini juga kita lihat lagi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, agar kita menjadi rijal, orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang karakternya adalah tidak terlenakan oleh la tulhihim tijaratun, oleh tijarah perdagangan, dan bai'un jual beli, dari mengingat Allah kemudian menegakkan sholat dan semuanya. Nah, ini kita buktikan saudara sekalian bahwa kita ini memenuhi syarat ini, agar jadi nggak usah khawatir kita bahwa kenapa kita masih kalah bersaing, atau dalam skop dunia kenapa orang beriman ini masih kalah terbelakang dibandingkan negara-negara barat, negara-negara yang maju. Kenapa? Itu kalau bagi Allah mudah saja. Nah, ini nanti hal yang penting juga kita, bagaimana kita punya akidah keimanan
kita nggak pernah takut pada itu semua. Karena kita yakin kalau Allah kehendaki, ini sekarang kondisinya misalnya Amerika, yang kita anggap superpower dan lain-lain, dengan makhluk kecil saja, namanya virus, kemudian dipicu lagi dengan kondisi rasis, maka lihat itu yang terjadi, itu baru ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat. Maka saudara sekalian, saya mengingatkan kepada kita semua dan diri kita sendiri ini agar jangan sampai kemudian Allah menunda dikabulkannya doa karena kita ini bakalan menjadi orang yang lalai. Maka kita siapkan diri kita. Kita bukan orang yang lalai. Insya Allah semakin kita sukses, semakin kita bertakwa, semakin kita taat kepada Allah, dan kita semakin jauh dari maksiat. Coba kalau sekarang ini kita masih belum terlalu sukses saja barangkali, itu masih suka maksiat gitu kan. Maksiatnya macam-macam, termasuk juga masalah keuangan misalnya. Yang paling simpel, ada utang udah mampu nggak dibayar, ya. Nah itu faktor-faktor yang bisa sangat menghambat bisnis kita, apalagi sampai zakat infak sodakohnya nggak ditunda-tunda pembayarannya. Bagaimana zina mata, yang lain-lain. Nah maksiat inilah yang kita jaga, sehingga para ulama salafus soleh itu begitu bisa memperhatikan setiap kali dia berbuat maksiat, maka kemudian bisnisnya susah, kudanya susah diatur, rumah tangganya goyang, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama adalah kelalaian kita jangan sampai terjadi. Mari kita tekadkan dan kita buktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang insya Allah akan selalu menjaga keistiqomahan ini. Maka saudara sekalian, itu nggak bisa kita lakukan kalau kita belum bisa memahami makrifah kepada dunia dengan benar. Nah itu nanti bab sendiri lagi. Yang kedua adalah kebakhilan. Ya, kebakhilan. Jangan-jangan nanti dikasih sukses jadi bakhil. Enggak, saya enggak bakalan bakhil. Sekarang aja infak sedekahnya banyak, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang bayangkan aja, nih bayangkan aja ya, bayangkan. Anda sukses. Kemudian setiap Ramadan kan biasanya sebagai haulnya zakat mal gitu ya. Ternyata zakat mal kita dihitung-hitung, karena kita pengusaha, ada dari inventory, ada dari uang yang disimpan, semua setara kas, semua deposito, reksadana kita dihitung. Ternyata yang harus dibayarin 3 miliar. Zakatnya 3 miliar. Halo, coba antum bayangkan kalau antum pada kondisi saat tersebut, sedangkan mungkin bisnisnya lagi agak turun di pandemi ini. Itu ada rasa nggak kira-kira susah buat mengeluarkan? Ya mungkin tidak langsung nggak dikeluarin, tapi ada pikiran-pikiran rekayasa. Ya karena saya banyak dialog dengan para pengusaha, mereka bertanya-nya saya pikir saya bisa membaca di balik pertanyaan tersebut, jangan-jangan ini adalah sebenarnya rekayasa buat menghindar zakat. Dia bertanya, kalau kemudian uangnya saya belikan tanah dan rumah, itu kena zakat nggak Ustadz? Nah loh, ya, nah ini saya sampai panjang lebar, kali lebar diskusi dengan para dokter, 3 dokter saya tanya dalam hal ini, Dr. Oni Syahroni, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dan Dr. Endi Astiwara dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, ternyata 3-tiganya jawabannya lain, tapi ini bukan bahasan kita gitu ya. Nah, saudara sekalian, maka kita tekadkan bahwa kita ini insya Allah kalau nanti Allah kasih sukses, kita bukan termasuk orang yang bakhil, insya Allah. Kita akan, bahkan kita sudah meniatkan, saya ini kalau sukses pun ini adalah buat apa? Nggak kita bawa ke akhirat. Pasti kita gunakan buat wasilah kita untuk bisa sukses di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita terus tanamkan. Maka saudara sekalian, maka kalau kita perhatikan, ini sebenarnya esensi dari Ramadan. Berarti Ramadan ini kalau kita bisa ambil intisarinya di 2 itu tadi, agar kita semakin mengistijabah seruan Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin dermawan ya, tidak bakhil, karena ayat sebelumnya kan la'alakum tashkurun ya. Dan juga semakin kita menjauhi maksiat, maka salah satu yang merupakan leverage ya, cara langitan kita untuk sukses itu istighfar. Saya rasa di sini sudah sangat dikedepankan istighfar, maka tinggal dipraktekkan secara terus-menerus, karena insya Allah itu subhanallah hadisnya itu jelas banget, ada di
hadis arba'in Imam An-Nawawi, innal halala bayin wa innal harama bayin wa bainahuma umur mustabihat dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang laki-laki yang dia itu pakaiannya gimbal, dia dalam keadaan yatilus safar, safar yang panjang, dan kemudian bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan kemudian yamudu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya. Itu semua sudah syarat-syarat doa dikabulkan itu. Tapi apa? Bagaimana kemudian wa masyrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa yalbasuhu wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, wa gudiya bil haram, dan perutnya dipenuhi dengan hal-hal yang haram, fa aina yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Maka saudara sekalian, itu menurut yang paling pertama yang sebenarnya kita semua sudah tahu. Pada saat ini saya hanya mengingatkan kembali untuk kita membuang barrier ini bisa jadi barrier daripada kesuksesan kita. Termasuk yang namanya maksiat itu adalah apa tadi? Menunda pembayaran hutang, ya kan? Kemudian apa? Nah, berlaku curang dalam bisnis, menganggap bahwasanya rizki ini adalah uang yang kita terima, padahal rizki ini adalah berkah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecurangan atau harta yang tidak halal itu, dia enggaklah menambah rizki kita, sama sekali enggak menambah rizki. Ya, maka di sini kita hindari semua kecurangan, hal-hal yang berbau haram. Kemudian karena begini, kita sekarang sedang belum dalam tahap perjuangan sukses saja. Misalnya sudah banyak melakukan hal-hal kecurangan misalnya gitu ya, hal-hal yang nyerempet. Padahal kita belum punya sumber daya, belum punya power. Nanti kalau kita sukses punya power, bahaya orang seperti ini. Kalau dikasih sukses sama Allah, dia akan semakin menggunakan sumber dayanya itu untuk melakukan kecurangan. Maka saudara sekalian, itu yang pertama dan kedua yang harus kita siapkan. Sekali lagi, ini semua antum sudah tahu. Saya hanya mengingatkan untuk kita perkuat lagi, ya, kita perkuat lagi. Karena tanpa ini bisa jadi kalaupun Allah berikan kita sukses, jangan-jangan itu istidraj gitu. Bukanlah merupakan sebuah yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kita ingin mendapatkan, kalaupun kita mendapatkan kesuksesan, ini adalah memang betul-betul adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz, ya. Ada pertanyaan ini, Ustaz. Oh, boleh. Berkaitan dengan apa namanya hal ini. Kalau seandainya orang itu memberikan sedekahnya atau infaknya atau apalah kelebihan hartanya itu untuk apa disedekahkan itu dia sedekahnya atau infaknya itu atau wakafnya itu salah, apakah itu bisa membawa dia pada kelalaian dan ke apa namanya? Maksudnya salah bagaimana? Salah apanya? Salah sasaran gitu, dia memberikan itu salah sasaran, sedekahnya itu salah sasaran. Oh, tujuannya penerimanya? Iya, misalnya penerimanya bukan orang yang tepat lah. Oh, iya. Baik, saudara sekalian, memang ini nanti babnya adalah bab ketika kita membahas penyaluran zakat, infak, sedekah, ya kan? Apakah kita infak jumlah yang sama-sama 10 juta rupiah, pahalanya sama? Belum tentu. Tentunya orang kaya raya infaknya 10 juta dengan orang yang sedang-sedang aja atau nggak berpunya infaknya 10 juta, tentu pahalanya lebih besar. Yang kedua, babnya keikhlasan, ya. Orang yang lebih ikhlas, yang nggak tahu tangan kirinya dengan apa yang diinfakkan tangan kanannya, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Tapi yang juga penting, yang sering kita lupa, ketiga adalah tujuannya, ya kan? Tujuan penyalurannya. Sehingga dalam Al-Quran sampai disebutkan, jangan lupa lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dorban fil ardi, bahwa infak dan sodakoh itu agar diprioritaskan kepada orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga dia tidak sanggup lagi buat mencari penghidupan di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu agniya, orang-orang yang jahil menyangka dia orang kaya, minat ta'afuf, karena dia ifah. Nah, ini harus diprioritaskan, ya. Bahkan kita infak sekarang dalam masa perjuangan itu akan berbeda nilainya dengan infak nanti ketika masa sudah kemenangan,
Ya kan, ini masa perjuangan ini. Itu ayatnya la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Nah itu. Tidak sama la yastawi minkum di antara kamu orang-orang yang berinfak ya sebelum futuh, sebelum kemenangan. Ya, ulaika a'dhamu darajatan, bagi mereka derajat yang berlipat-lipat minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang berinfak setelah kemenangan. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan ya. Mungkin kalau ada orang yang kita kasih sama-sama orang Islam, yang satu sholat sama yang satu enggak, tentunya kita kasihkan yang sholat. Yang sholat sama yang satu hanya soleh sendiri, satu berdakwah, kita kasih orang yang lebih berdakwah dan seterusnya. Begitu ya. Saya lanjutkan atau ada lagi? Siap. Lanjut. Oke, lanjut. Sebelum saya masuk yang kedua, saya tunjukkan bahwa ini sangat terkorelasi dengan kesuksesan bisnis. Ya. Ini saya kutipkan dalam ini kitab Wabilus Shayyib dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kita kan mau sukses nih semuanya nih. Mungkin ini yang kedua ya, resep kedua, tapi berkaitan. Coba kita renungkan sedikit itu di baris yang kedua ya, ini baris kedua ya. Ada disebutkan fa inna bukan. Ya betul. Fa inna lis shadaqati, dan sungguh ya pada sodakoh itu taksiron ajiban, ada hasil yang mengagumkan, fi daf'i anwa'il bala, dalam hal menolak bermacam-macam bala. Walau kanat, perhatikan ini, walau kanat min fajirin au min zolimin bal min kafirin, walaupun infak sodakoh tadi itu dilakukan oleh orang yang banyak dosa, fajir, atau orang zolim, bahkan orang kafir sekalipun. Nah loh, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kalau orang kafir, orang zolim, orang fajir ini dia berinfak, bersedekah, kemudian CSR, dan kita tahu sekarang CSR daripada para konglomerat dunia ini luar biasa ya, baik kepada negara-negara ke dunia ketiga maupun yang lain-lainnya. Itu istrinya Bill Gates itu sampai punya CSR yang luar biasa ya. Kalau kita baca ini begitu luar biasa. Atau saya pernah ngisi hal ini, ada kemudian peserta yang bertanya, kenapa kok kita kalah gitu. Saya nggak mengatakan kita kalah. Saya yakin kalau umat Islam diberikan kesempatan menguasai world dunia seperti mereka, kita akan jauh lebih besar daripada mereka. Ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Itu kita setiap kali Idul Fitri saja, zakat fitrah yang dikeluarkan saja, saya lupa angkanya ya, itu sudah amat jauh melampaui yang dilakukan oleh mereka semua. Tadi ya, walau kanat min fajirin au min zolimin au min kafirin. Nah, ini menarik, fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala, karena Allah akan menolakkan daripadanya dengan sedekah tadi itu bermacam-macam bala. Nah, ini perhatikan berikutnya. Wa hada amrun ma'lumun 'indan nasi, dan hal ini adalah bahwa sedekah kalau dilakukan oleh orang kafir sekalipun, oleh siapapun, dia akan mendapatkan benefit di dunia. Bedanya sama orang beriman, benefitnya dunia akhirat. Oke? Kalau mereka dapat benefit di dunia, di antaranya adalah terhindar dari balak tadi atau mendapatkan keberuntungan dalam bisnis, ya. Dan itu adalah amrun ma'lumun. Itu adalah hal yang maklum, hal yang disepakati indanas, di sisi manusia. Khasatihim wa amatihim. Khasatihim maksudnya adalah di kalangan umat Islam maupun di secara umum. Wa ahlul ardi, dan penduduk dunia, kulluhum, semuanya, makrunun bihi li annahum jaribuh. Mereka sudah sepakat dengannya, li annahum, karena sesungguhnya mereka jaribuh. Jaribuh ini jariba ya, jeribu dari kata ini tajribat, eksperimen. Maksudnya telah mengakuinya, mengalaminya semuanya. Nah, itu ya. Jadi sekarang mereka ini sukses Bapak Ibu sekalian. Di antaranya karena apa? Mereka banyak memberi. Dan ini dalam hukum bisnis kita, ini sebenarnya adalah resep dari Islam, resep langitan sebenarnya. Cuman saat ini kita belum make. Bahwa sunatullah ini Allah berikan kepada siapapun, orang beriman, orang kafir, orang fajir, ya, orang zolim sekalipun, mereka bisa pakai senjata ini gitu. Mereka pakai senjata ini. Karena sekarang ini berlaku yang namanya paradoks marketing misalnya.
Siapa yang banyak memberi, maka dia akan mendapatkan hal yang banyak. Ya, jadi kita kalau dalam bisnis nanti jangan ragu-ragu banyak memberi fitur, memberi benefit, memberi yang terbaik begitu. Ini bisnis sekarang, era disruption sekarang semakin menunjukkan ya, dimulai dari zaman pertarungan Yahoo dan Google dulu tahun 2000 kita nggak pernah tahu yang namanya Yahoo. Saya generasi tua ya, generasi awal dulu masih taunya Yahoo, hebat Yahoo tahun 2000-an. Ya, tapi Yahoo kemudian pelit fitur. Nah, datang Google yang kemudian fiturnya berlimpah luar biasa, ya, dapat kapasitas memori lebih banyak dan seterusnya bla 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 bla. Sekarang 20 tahun kemudian kita nggak kenal yang namanya Yahoo. Orang milenial sekarang nggak kenal Yahoo. Sama sekarang ketika kita tahu unicorn segala macam, lihat konsepnya. Mereka banyak memberi. Ya. Ini sunatullah yang Allah berikan. Sehingga kalau kita sekarang mau bisnis, kita nggak boleh kalah. Kita harus berpikiran bahwa sekarang karena apa? Saingan begitu banyak. Kalau kita nggak punya konsep ini, kita nggak. Nah itu nanti ada strateginya bagaimana memberi, tapi kita masih nggak sampai mengorbankan diri kita gitu. Tapi akan memperbesar bisnis kita. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, kekuatan daripada kita memberi. Dan memberi ini selain kita infak, zakat, sedekah, kita juga memberikan benefit, fitur, memberikan keuntungan bagi konsumen dan lain-lain. Jadi kita memberi infak sedekah, tapi memberi juga berarti infak sedekah, tapi juga memberi kepada konsumen, memberi benefit, memberi fitur, memberi value ya kepada produk kita. Nah itu harus nggak boleh kalah ya, nggak boleh kalah. Siapa banyak memberi dia akan banyak mendapat. Itu semakin terbukti pada saat ini karena sekarang sudah era persaingan tuh begitu terbuka betul dengan era internet sekarang ini. Maka saudara sekalian, saya tuh pernah ketika mengalami masalah gitu ya, mengalami masalah. Entah kenapa mulut dan hati ini terulang-ulang terus sebuah ayat, yaitu liyunfik du sa'atin min sa'atih. Itu terus lagi kebayang, karena pas lagi ngapalin barangkali itu pas lagi ngapalin surat At-Tolak tersebut ya, tapi terngiang-ngiang terus. Dan yang menarik adalah kemudian ternyata bukan petilan kalimat tersebut yang kemudian bisa mempengaruhi hal yang luar biasa, tapi ayat lanjutannya. Jadi ceritanya kemudian ini kan ayatnya tentang tolak ini, tentang keluarga. Apakah ini hanya buat suami yang kepada keluarganya gitu kan? Saya baca berbagai kitab tafsir dan saya jumpai langsung di tafsir paling muktabar, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Saya jumpai ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, beliau itu menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, suatu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau memanggil seseorang dan mengatakan bahwa itu ada Abu Ubaidah, sahabat Nabi, hidupnya sangat susah, makan susah, bajunya sangat kasar. Tolong serahkan ini 1000 dinar ini kepada beliau, kasih ke utusannya, tapi tunggu dulu, setelah kamu berikan, tolong awasi, lihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah terhadap uang 1000 dinar tadi. Oke ya, ini menarik. Jadi ternyata ini tidak berkaitan selalu dengan masalah keluarga. Maka pergilah utusan tadi kepada Abu Ubaidah. Dan kemudian, pergi ke Abu Ubaidah dan diberikanlah uang 1000 dinar tadi. Dan kemudian utusannya pamit, tapi mengamat-amati, mendetektifi ya. Ini apa yang dilakukan Abu Ubaidah. Ternyata Abu Ubaidah kemudian membeli makanan, membeli baju yang halus. Tapi yang menarik kemudian sebagian dari 1000 dinar tadi diserahkan, diinfakkan lagi oleh Abu Ubaidah. Luar biasa. Maka kemudian utusan tadi kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan menceritakan apa yang dia lihat. Maka tertawalah Umar bin Khattab dan beliau membaca ayat ini. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Liyunfik ya, hendaklah berinfak. Di situ ini bukan fi'il amr, tapi ini adalah fi'il mudhari, cuma dikasih lamul amr, sehingga dia merupakan himbauan, perintah juga jatuhnya, tapi sangat lembut. Liyunfik dia majzum ya, di qafnya sukun karena diawali oleh lamul amr tadi. Liyunfik, hendaklah berinfak, du sa'atin, orang yang punya kemampuan, min sa'atih, dengan kemampuannya. Maka kata Umar, itu saya. Kata Umar,
Karena infaknya 1.000 dinar. Sebenarnya itu besar ya, besar banget. Umar merasa punya kemampuan, maka dia infaknya besar. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Kalau infak tuh jangan kecil-kecil, harus gede. Liunfik du sa'atin min sa'atih. Harus besar infaknya. Jadi pantas ya, pantas dengan rizki yang Allah berikan kepada kita gitu. Jangan kita Allah kasih rizki yang banyak, infaknya macam orang miskin aja. Itu nggak pas banget. Karena apa, min sa'atih berarti dengan keleluasaan rizkinya. Tapi lanjutannya Bapak Ibu sekalian, ini yang dahsyat ya. Tolong direnungkan lanjutannya. Yunfik du sa'atin min sa'atih waman kudiro alaihi rizkuhu, dan barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, fal yunfik mimma atahullah. Barang siapa yang Allah rizkikan rizkinya, hendaklah dia berinfak dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Kata Umar bin Khattab, nah itulah Abu Ubaidah. Dia dapat sedikit, tapi dia tetap infakan yang sedikit tadi. Nah ini yang menarik. Sebentar, ini kayaknya harus di share ya ininya, biar tambah mantep. Nah ini dia. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Nah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan kesulitan, beban melainkan atas apa yang dia sanggupnya. Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Ada harful istiqbal. Harful istiqbal itu ada dua, ada ada saufa. Itu lebih dekat daripada saufa. Ya, artinya apa? Ini adalah kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kalau kita punya kesulitan, waman kudiro alaihi tadi, rizkuhu, yang disempitkan rizkinya, disusahkan bisnisnya, berinfaklah. Maka saya ja'alullahu, maka Allah akan segera menjadikan ba'da usrin yusra. Sesudah kesulitannya itu kemudahan. Jadi infak dan sedekah ini merupakan solusi Bapak Ibu sekalian. Ini dalam hidup saya banyak sekali kejadian ketika kesulitan, perbanyak infak sedekah, lancar lagi. Ada kesulitan, infak sedekah, lancar lagi. Nah mungkin waktunya terbatas, saya nggak eksplor lebih lanjut, cuma inti-intinya seperti itu. Bagaimana agar solusi langit ini bisa turun kepada kita Bapak Ibu sekalian. Nah kalau bicara peran serta dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan kita terkait sama keajaiban ya, kemudahan-kemudahan, keajaiban, betul nggak? Boleh nggak kita mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita ini? Ma'unah, pertolongan-pertolongan Allah, itu hal yang wajar. Nabi aja banyak yang melakukannya ya kan, minta keajaiban. Nah saudara sekalian, saya jumpai begini, ini hal yang menarik ya, bahwa keajaiban itu bisa terjadi, pertolongan Allah itu bisa terjadi. Yang paling luar biasa ketika saya alami ini, kita selalu menyerahkan urusan kepada Allah dan memasrahkan pilihan terbaik kepada Allah. Jadi gini, dalam hidup saya ini ada dua fase. Saya juga dulu trainer motivasi yang memberikan motivasinya itu bahwa kalau doa mimpi itu harus spesifik, kapannya, apa yang diminta, jumlahnya gitu ya, harus clear banget begitu kan. Dulu saya melakukan itu sampai hal-hal apapun saya targetkan, dan itu sinkron dengan perencanaan bisnis saya. Itu saya rasa kita banyak melakukan hal tersebut ya. Jadi apapun kita minta dengan spesifik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi kabul insya Allah. Dan kabul tidaknya itu ternyata memang yang terbaik Allah berikan. Nah yang menarik adalah Bapak sekalian, pada periode hidup saya berikutnya, saya merubah. Saya tidak lagi memintanya spesifik, tapi saya itu meminta selalu yang terbaik saja. Setelah saya membaca buku-buku karya Ibnu Athaillah As-Sakandari dan ulama-ulama qalb yang lain ya, yang mengatakan bahwa derajat seorang hamba itu, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menulis Madarijus Salikin, derajat-derajat para salik. Salik itu orang yang selalu mencari Allah, berjalan salaka mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, derajat yang paling tinggi tentu para nabi. Para nabi pun ada yang bertemu dengan Allah, ada yang tidak, dan seterusnya. Para wali, dan berikutnya adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan pilihan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak lagi mintanya itu spesifik, karena itu bagi dia ini seperti mengatur Allah. Nah, maaf, saya yang tidak ingin bertabrakan dengan materi-materi training yang diberikan. Ini pilihan, ini pilihan yang pakai yang pertama boleh, pakai yang kedua boleh. Kebetulan saya setelah bertambahnya umur ini, kalau dulu ya Allah doanya itu spesifik banget ya. Saya misalnya tahu umur 31 tahun tuh pernah doa di multazam. Doanya begini, ya Allah jadikan saya orang terkaya, eksekutif termahal di Jakarta. Itu kan spesifik banget itu. Itu pernah saya lakukan doa seperti itu. Tapi sekarang nggak lagi. Nah, di antaranya saudara sekalian, yang kemudian yang luar biasa, keajaiban itu muncul ketika kita sudah memasrahkan segala urusan pilihan itu kepada Allah. Maka bentuknya apa? Bentuknya adalah pertama selalu berhusnuzon kepada Allah. Apapun kita husnuzon kepada Allah. Kita nggak pernah ngeluh dengan segala kondisi yang kita terima. Kita yakin bahwa yang Allah terapkan bagi kita itu yang terbaik. Yang kedua, yang teknis adalah ini yang coba diamalkan. Kita tidak pernah, atau kita akan selalu ketika mengambil keputusan selalu minta pertimbangan Allah. Nah, bentuknya adalah istikharah gitu. Jadi istikharah kita ini kadang-kadang cuma ketika mau kawin, mau pindah kerja, ya kan? Itu. Padahal istikharah itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Sesungguhnya Nabi bersabda bahwa Nabi mengajarkan kepada kami untuk beristikharah fil umuri kulliha, dalam semua urusan, kasurati minal Quran, seperti membaca Quran. Baca Quran kan hari-hari, berarti apapun masalahnya, walaupun peluang pilihannya tuh 99/1, tetap istikharah. Kita pasrahkan kepada Allah. Nanti kita akan jumpai Bapak Ibu sekalian bahwa kita yakin semua yang terjadi ini adalah semua kehendak Allah. Dan kita ridho, betul-betul raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kita akan saksikan tangan Allah itu turun. Bantuan-bantuan Allah itu turun. Bahkan saya pernah mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit. Kemudian saya sudah punya planning buat menyelesaikannya, sudah punya planning. Tapi saya tetap berdoanya adalah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Intinya begitu. Yang Allah berikan ternyata jauh lebih mudah dari planning yang saya buat. Dengan cara yang berbeda. Dan ini berkali-kali Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa menceritakan, tapi ini berkali-kali. Ketika kita memasrahkan semuanya kepada Allah, bulat-bulat kepada Allah, Allah akan berikan selalu yang terbaik. Nah, bahkan saya pernah suatu ketika juga, jadi dalam masa-masa sulit ya, ketika saya pernah mengalami masa sulit yang amat sulit. Kemudian saya mengamalkan sebuah doa. Nanti kan tanya doa nih di antara doanya, yaitu doa Nabi Adam alaihissalam. Jadi doanya itu, oke, ini mari kita renungkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih kepada bukan doanya, tapi pada intisari dari doanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, doanya adalah kita artinya saja ya, Allahumma innaka ta'lamu. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui hal-hal yang tersembunyi pada diriku dan yang nampak pada diriku, maka terimalah taubatku. Engkau mengetahui hajatku, maka penuhilah urusan-urusanku. Wa ta'lamu ma fi nafsi, Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam diriku. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang selalu menyertai hatiku. Wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang benar. Nah, perhatikan ini luar biasa. Hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabatali. Sehingga aku mengetahui bahwa tidak ada yang menimpaku kecuali telah Engkau tuliskan bagiku. Waridho bima qasamtuli, dan aku ridho dengan yang telah Engkau janjikan bagiku.
Nah, kemudian lanjutannya qala fa'ahallahu ilaihi ya Adam, kemudian Allah menerima doa Nabi Adam, qad qabiltu taubatak wa ghafartu dambak, dan setelah aku terima taubatmu dan aku ampuni dosaku, wala yad'uni ahadun, barang siapa yang berdoa dengan doa bihada doa dengan doa ini, kecuali Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya, kemudian akan Allah tutupi semua kepentingannya, dan Allah akan jauhkan dari godaan setan, dan Allah akan tundukkan dunia. Allah akan tundukkan, hadapkan dunia kepadanya, sedangkan dia nggak mau. Coba pas yang terakhir itu. Ya, wa aqbaltu ilaihi dunya wa hiya ragimatun wa illam yuridha. Walaupun dia nggak menghendaki dunia, tapi dunia itu ditundukkan kepadanya. Maka sekarang sudah sekalian, intinya apa intinya di sini? Intinya adalah kepasrahan kepada Allah. Pengaturan hidup biarkan Allah yang ngatur. Ya. Dan saya jumpai dari beberapa hadis yang lain juga demikian. Ini merupakan sebenarnya pilihan ya. Saya sekali lagi tidak mau untuk merusak atau mengkonfrontir, berlawanan dengan pola-pola training atau yang lain. Tapi ini jalan yang saya ambil. Dan subhanallah kalau itu kita lakukan, akan muncul banyak pertolongan-pertolongan Allah kepada kita. Ada ini pertanyaan. Apakah istiqoroh dituangkan itu harus dengan bentuk sholat atau dalam bentuk cara maknawi? Ya, istiqoroh dengan sholat, dan ada doanya ya. Tapi jangan macam-macam. Ada saya jumpai orang istiqoroh, bagaimana dapat petunjuknya setelah kita istiqoroh? Dia bikin lintingan, taruh di bawah sajadah. Jadi kayak multiple choice, kemudian dia ambil, nggak perlu. Kalau kita istiqoroh sudah, dan ada doanya. Ya Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Nah, ini penting nih. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini ya khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ini baik bagi diriku, bagi ma'isyahku, bagi keluargaku, maka faqdur huli wa yasir huli summa barik li fiha, dan seterusnya ya. Maka berikutnya apa? Maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal yang terbaik bagi kita. Itu yang nampak. Jadi nanti Allah akan bimbing kita, memang nanti akan dimudahkan pada hal-hal yang terbaik, karena kita kan nggak tahu ini yang kalau kita milih ini yang terbaik apa enggak sih. Oh, ini banyak banget kisah-kisah, terutama dalam kitab Al-Hikam tadi, bahwa ternyata yang kita pilih itu belum tentu itu ternyata memang baik. Kan bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa asa an takrahu syai'a fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Selaras Adventure, Masya Allah. Klinik Bening, distributor British, Propolis, dan JNE ya. Barakallahu fikum. Acara ini kita doakan mereka semua semoga semakin bertambah berkah hingga infaknya sedekahnya. Amin amin. Ya sarakallahu umurakum jami'an insyaallah. Barakallahu fikum. Tapi ada pertanyaan ini. Iya. Ada pertanyaannya, kalau kondisi kita ini sedang pailit kayak begini, lagi susah dan lain sebagainya, dengan apa kita ini berinfak? Iya. Saudara sekalian, jadi infak dan sodakoh ini, infak sodakoh itu jangan kita artikan sempit ya. Bukan sekedar dengan harta. Harta pun juga jangan bayangkan yang macam-macam. Contohnya, saya jumpai hal yang luar biasa di Facebook itu. Ada seorang yang nggak punya uang, dia keluarga pas-pasan, tapi karena melihat kondisi lingkungannya begitu memprihatinkan, dia kemudian bikin paket. Paketnya adalah Indomie atau mie instan 2 biji, telur 2 biji, sama minyak goreng dibungkus Rp10.000 satu paket. Maka kemudian dia keluar ke tetangga-tetangganya, saya punya paket mie telur ceplok, siapa yang mau? Dia bikin 15, rebutan orang habis. Maka dia bikin lagi. Itu pelajarannya adalah yang namanya infak sodakoh itu nggak mesti jumlah besar-besar ya. Tentu sekemampuan kita. Kalau kita terbatas, yang penting kita infak dan sodakoh kita itu kecilnya itu sudah sangat berarti, pahalanya besar sekali dibandingkan dengan jumlah yang sama kalau diberikan oleh orang yang mampu. Yang kedua, infak sodakoh bukan hanya dengan harta, tapi dengan tenaga, dengan perhatian, dengan
kerja-kerja kita juga merupakan infak sedekah. Intinya adalah kita berbuat banyak. Jadi kembali kepada kaidah bahwa siapa yang banyak memberi, maka dia akan mendapatkan. Dalam hidup kita ini yang penting produktif, kontributif selalu kepada lingkungan, kepada orang lain. Maka Anda akan mendapatkan sendiri itu hasilnya itu. Saya sebentar, sebelum lanjut saya ingin membuka dulu mindset yang harus dirubah dari kita semua kalau kita mau sukses. Jadi penyebab banyak yang menghambat kesuksesan kita itu seperti ini, saudara sekalian. Mungkin saya ambil dari kisah begini. Kalau ada pemahaman bahwa cari kerja itu susah, betul nggak sih? Iya kan? Bilang enggak, iya susah, cari kerja susah. Itu karena mindsetnya salah. Karena mindsetnya salah. Sama juga, bisnis itu susah, betul nggak sih? Iya susah berhasil, mindsetnya salah. Gimana biar mindsetnya betul? Nah begini, cari kerja itu nggak susah. Yang susah karena mindsetnya salah. Dia cari kerja buat cari gaji, itu salah. Kok salah? Iya, buktinya susah cari kerja. Tapi coba, Anda misalnya seorang yang baru lulus, ya, baru lulus kuliah, jurusan ekonomi, dia punya ilmu, dia udah punya pengalaman, dia lihat ada perusahaan yang sangat potensial. Dia pelajari, ternyata produknya bagus, tapi kenapa omsetnya kecil? Omsetnya itu seharusnya nggak segitu. Maka dia pelajari, dia dengan tools marketing, dia masukin mix baurannya dan sebagainya, dia buat konsep pemasarannya, online-nya dan sebagainya, dia datangi direksinya. Dia katakan begini, Pak, saya melihat produk Bapak ini luar biasa bagus. Dan saya punya keyakinan, saya punya strategi, ini strategi saya, dalam waktu 1 tahun omset Bapak akan naik 3 kali lipat. Dan Bapak nggak perlu bayar saya. Nanti kalau sudah selesai, bolehlah dapat profit sharing atau apapun gitu. Kira-kira dengan pola begitu, si direksi apa mikirnya? Gue nggak keluar uang ya. Dia bukan cari kerja di sini. Dikasih nggak? Kasih. Dahsyat nggak tuh? Dahsyat kan? Jadi karena apa? Kita pola pikirnya apa yang saya dapat, itu yang menyebabkan problem, menyebabkan masalah dalam diri kita. Saya dapat apa? Selalu begitu. Tapi kalau kita berpikirnya adalah, apa yang bisa saya berikan? Apa yang kita dapat itu adalah keniscayaan. Iya enggak? Sama dalam bisnis juga begitu. Dalam bisnis, dalam dakwah semuanya, kita berikan apapun yang kita miliki, soal kita dapat apa itu sudah keniscayaan. Kita bisa belajar dari yang namanya pohon tin, Bapak Ibu sekalian. Kenapa disebutkan wazaitun, watini wazaitun? Kenapa watin? Kenapa pohon tin disebutkan? Pohon tin itu yang aslinya, dia itu tanaman di padang pasir yang tumbuh di suhu yang panas. Ya, ketika dia tumbuh dan sudah siap berbuah, pohon tin itu punya karakter. Kalau saat itu lagi musim yang sangat panas dan dia sudah tiba saatnya berbuah, dia akan terus berbuah. Dan ketika air kurang segala macam, nutrisi tanah kurang, dia lebih rela menggugurkan daunnya daripada tidak berbuah. Jadi kalau udah benar-benar nggak bisa, baru dia mati gitu. Tapi dia berbuah. Ini mengajarkan kepada kita pohon tin ini adalah dia nggak bertanya, saya dapat apa, tapi saya bisa memberikan apa. Nah, mindset giving ya, giving mindset inilah yang harus kita miliki dalam bisnis, dalam apapun. Saya rasa ini diantara kunci. Yang berikutnya saya tambah satu lagi, mindset yang penting. Makanya saya punya 3M ya, ini belum masuk ke 3M. Mindset pertama yang harus dirubah itu mindset. Yang kedua adalah yang harus dirubah di kita adalah growth mindset. Ini kelemahan kita juga. Umat Islam, siapapun, udah sukses, udah merasa cukup lumayan sukses, tapi kemudian berpuas diri. Ada tetangga saya bikin nasi uduk enak banget dari tahun 90-an. Pokoknya dia bikin habis, dia bikin cuma 1 panci. Sampai sekarang bikinnya tetap 1 panci. Sudah sampai sekarang. Yang penting katanya dia bisa hidup, anak-anak bisa sekolah, sudah selesai. Nggak ada growth mindset. Ya. Harusnya kita orang Islam ini berpikirannya apa yang mengembangkan bisnis yang terus berkembang. Ya. Apakah semua bisnis usaha atau perusahaan yang kita miliki itu dampak buruk itu tergantung pada kondisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Iya betul. Jadi gini saudara sekalian. Kondisi ma'isyah kita, hidup kita, apakah bisnis kita dan lain-lain, itu pertama dibagi dulu bahwa kita ini orang yang beriman atau tidak. Ya. Orang beriman atau tidak. Kalau untuk orang yang tidak beriman, dibukakan pintu-pintu di dunia ya, walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim
malah akan dibukakan pintu-pintu dunia. Itu namanya istidraj. Jadi kita nggak boleh silau, nggak boleh terpukau dengan yang istidraj tadi. Ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah, malah Allah bukakan pintu-pintu dunia. Ya. Tapi kalau buat orang beriman, Allah begitu sayang sama kita. Sayang banget sama kita. Jadi bisnis kita ini kalau maju, maisah kita bagus, itu benar-benar karena nikmat dan sayang Allah pada kita. Allah percaya bahwa Allah memasrahkan dunia ini kepada kita itu untuk kita berbagi, untuk kita berbuat kebaikan. Oke. Nah, dalam perjalanan wajar bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun dan sebagainya, kadang-kadang lupa dan sebagainya. Biasanya kalau orang beriman ini langsung Allah tegur saat itu. Begitu kita lupa, infaknya berkurang, zakatnya ada yang belum terbayar, bisnisnya agak terhambat, ya. Proyek-proyeknya berhenti. Ya, kemudian banyak gangguan-gangguan. Nah, seperti itu. Jadi kalau buat orang beriman itu definitely saya yakin banget berpengaruh betul dengan kondisi keimanan, kondisi hati kita, kondisi ketaatan kita. Tapi kalau buat orang yang tidak beriman, ya itu memang saat itu sedang Allah berikan semua hak-hak dia di dunia ini, di istidraj, sehingga nanti tiba-tiba mendapatkan azab yang baghtatan, dan dia di akhirat wa ma lahum min nasib, sudah nggak punya bagian lagi. Wallahu alam. Apakah istri atau suami ya itu punya dampak yang kuat terhadap bisnis yang dia jalankan? Misalnya begini, saya contohnya, suaminya ini soleh, dia berbisnis, tapi istrinya ini kesolehannya ini terdegradasi gitu, ya, atau sebaliknya lah, istrinya yang soleha gitu dekat sama Allah, tapi suaminya terdegradasi gitu amal solehnya. Apa dia punya dampak terhadap bisnisnya tersebut? Iya pasti, hal itu pasti. Hanya saja yang jelas akibat manusiawinya terjadi, jadi gangguan pikiran, jadi memecahkan konsentrasi, ya kan? Nah, itu yang akan terjadi. Yang ya berikutnya kalau dampak yang lanjutannya adalah tentu keberkahannya jadi akan berkurang dan seterusnya. Tentunya memang lebih baik kalau suami istri ini akan bisa sinkron. Dan salah satu kiat buat sukses dalam bisnis, salah satunya adalah Anda itu harus punya ipin upin. Ini udah pada punya ipin upin belum semua ini? Maksudnya punya apa? Punya partner yang sehati, partner yang bisa berjalan bareng. Kalau ibarat main bola tuh kalau ngoper udah nggak pakai nengok lagi, ya. Karena ini sangat penting sekali untuk bahu membahu maupun saling mengingatkan dalam bisnis ini. Anda harus punya ipin upin. Nah, ipin upin yang juga sangat baik ketika itu adalah istri kita. Jadi saling mengingatkan, saling mendukung. Jadi bisa dibayangkan bisnis kalau tidak sejalan antara suami istri itu problem, sangat problem besar. Kita pun nggak bisa totalitas dalam aktualisasi pekerjaan kita. Pertanyaan berikutnya, Zat. Iya. Tadi kan antum itu menyampaikan ada orang itu dia diberikan kelebihan dari keuntungan bisnisnya, tapi dia tunda itu pembayaran utangnya, padahal dia Iya. tahu. Wah, iya betul. Gimana Zat itu? Iya, yang saya jumpai, Baru dengar nih. yang saya jumpai di antara yang menyebabkan bisnis kita terhambat kesuksesannya itu adalah menunda pembayaran hutang. Jadi dia sudah sanggup sebenarnya untuk bayar hutang, tapi dia menunda-nunda dengan berbagai alasan. Kan uangnya bisa untuk bisnis yang modal bisnis lagi dan seterusnya. Karena ketika kita punya kelonggaran, kewajiban yang paling pertama yang harus dilakukan adalah membayar hutang. Bahkan orang yang berhutang ini masuk gorimin, ya, masuk ke gorimin, artinya apa? Itu bahkan derajat kepentingannya itu lebih agak berimbang dengan pembayaran zakat. Tentunya zakat banyak yang tanpa melihat hutang, misalnya zakat profesi dan lain-lain nggak ngelihat hutang, ya. Tapi artinya zakat dibayarkan, berikutnya adalah hutang. Nah, saya jumpai, coba cek, boleh dibikin survei oleh Genpro bahwa, tapi bisanya kalau jawabnya jujur, berarti surveinya harus anonymous, ya, nggak boleh ada nama. Ya, itu cek saja. Saya jumpai, saya yakin bahwa yang bisnisnya sulit-sulit itu di antara karakternya adalah dia. Saya coba menjumpai dari kan alhamdulillah Allah kasih kesempatan banyak yang berhutang ke saya gitu kan. Nah, itu saya bisa, walaupun saya nggak boleh menjudge, ya, tapi
orang yang suka menunda-nunda hutang, gampang ngemplang hutang, itu memang Allah kasih sulit. Kenapa? Ya bayangkan saja, orang yang berjihad fisabilillah saja, orang yang mati syahid saja, langsung masuk surga, dosanya diampuni, kecuali hutang, coba. Berarti kan hutang itu penting banget gitu, penting banget. Maka coba deh, hal yang bisa kita lakukan saat ini, niatkan untuk melunasi semua hutang. Ya, termasuk ya hutang, karena kalau zakat itu hutang bukan cuma kepada Allah. Zakat itu hutang kepada mustahik loh. Itu juga hutang. Maka kita ketika itu kita selesaikan, insya Allah Allah menganggap kita pantas untuk Allah berikan amanah yang lebih besar lagi. Tapi ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Di Ya. masa pandemi ini kalau ahli bisnis dari orang bisnis ke yang lagi sepi, sebaiknya bisnis apa yang kita pilih, Ustaz? Oh, Gitu. iya. Baik. Itu materi sendiri yang sudah pernah saya sampaikan di Genpro yang sebelumnya ya. Bagaimana kita menghadapi new normal. Jadi saya kasih gambaran umumnya saja ini buat kita semua, bahwa kita masa sebelum pandemi ini, kalau kita ibaratkan kita berkendara naik mobil di perkotaan yang jalannya halus. Kemudian terjadi masa pandemi, dan setelah pandemi selesai, kita masa pandemi nggak boleh naik mobil, kita berhenti dulu. Yang jelas pada masa berhenti ini bukan masa rebahan, tapi masa kita melakukan konsolidasi, menyiapkan diri untuk menghadapi era new normal. Nah, ketahuilah ketika kita sudah normal kembali dan sekarang sudah mulai dilakukan ya. Hari ini sudah dibuka mal-mal dan sebagainya, sudah mulai. Itu medan di depan beda dengan medan sebelumnya. Bukan lagi jalan aspal yang mulus. Taruhlah misalnya jalan ke depan ini akan kita hadapi adalah padang pasir gitu. Nah, padang pasir ini butuh spek kendaraan yang berbeda. Ya, kalau kita safari desert ke Dubai itu, kita naik Land Cruiser dari kota, dijemput di hotel, dibawa ke pinggir kota, sebelum masuk ke padang pasir, sopirnya turun, dikempesin dulu bannya, dari 35 dibikin 15, barulah dia bisa berselancar di padang pasir. Nah, kemungkinan cukup dikempesin banyak kalau mobilnya sudah cocok, tapi ada kemungkinan mesti ganti ban, bahkan ada kemungkinan mesti upgrade mesin, tapi ada kemungkinan mobil kita ini udah nggak cocok di padang pasir gitu, jadi harus ganti mobil. Nah, itu yang harus kita jujur ya pada saat ini. Contoh lah, misalnya bisnis kita sekarang ini adalah travel ya, travel. Nah, ini mau nggak mau kita belum tahu loh, berhentinya sampai kapan, kita belum tahu, normalnya sampai kapan. Maka pada saat ini kita perlu untuk apakah sementara punya bisnis yang lain dahulu, ya, atau memang menggantinya gitu. Jangan kita kemudian kurang persiapan sehingga ketika masuk padang pasir yang medan yang betul-betul baru, kita betul-betul orang yang tidak siap ya. Bisnis kita sudah obsolete dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Ini kalau nyari investor gimana, Ustaz? Ya, saudara sekalian, jadi Kondisi seperti ini. kalau ada Naik kelas nih. betul. Kalau ada pertanyaan gitu, apakah kita bisnis itu harus punya modal? Ya. Saya katakan secara jujur, ya. Harus punya modal. Maksudnya bisnis begini, bisnis itu kita bagi, Saudara. Ini kita semua nih. Bisnis itu harus ada dua. Yang pertama adalah bisnis yang memang kita proyeksikan buat jangka panjang kita. Buat masa yang jauh ke depan, yang kokoh, yang kita bangun dari nol sampai menjadi besar. Nah, itu bisnis utama, bisnis core. Tapi bisnis core ini biasanya tidak bisa menghasilkan besar dalam jumlah dalam masa-masa dekat. Maka kita punya bisnis-bisnis yang jangka pendek. Pokoknya apa yang menghasilkan uang kita ambil gitu ya. Apapun yang menghasilkan uang kita ambil. Nah, maka cari bisnis-bisnis yang jangka pendek, yang cash cow, apakah proyek, apakah jual beli, apakah ekspor impor, ya kan? Yang penting menghasilkan uang. Tapi kesalahan kita adalah kita sudah dapat uang dari bisnis jangka pendek ini, kita habiskan buat konsumsi. Harusnya kita gunakan buat membangun bisnis yang jangka panjang tadi. Oke? Nah, sekarang saudara sekalian, jadi modal tadi bisa didapatkan dari usaha-usaha bisnis yang cash cow, yang jangka pendek. Satu, Anda usaha cari apapun yang bisa menghasilkan uang. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau ide Anda betul-betul brilian, ya, bagus. Zaman sekarang jauh lebih mudah untuk cari investor. Sekarang ada peer-to-peer lending dan sebagainya.
direct investment dimudahkan gitu. Yang paling gampang lah, kalau Anda punya ide yang brilian, bagus, datang ke saya. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau yang betul-betul bagus, maka ayo kita, kenapa ada pihak-pihak orang yang punya dana mencari sebenarnya dia mencari daripada uang ditaruh di bank, di bank juga sekarang nggak aman, ya kan? Bank pun sekarang nggak aman. Apalagi taruh di manapun nggak ada yang aman sekarang. Taruh di saham apalagi resikonya tinggi banget. Orang bingung, ya kan? Belum lagi banyak juga loh orang-orang yang punya off balance sheet dana ya, dana yang off balance sheet banyak juga di situ. Dia bingung untuk menyalurkan kemana. Dia sebenarnya mencari yang kayak begini, cuma dia belum mendapatkannya. Maka kembali lagi kepada kita ini, memang track record kita ini harus membuktikan bahwa kita ini orang yang amanah. Kalau kita orang amanah, orang benar dan betul-betul bisnisnya bagus, insya Allah saya yakin mencari partner, investor partner itu bukan merupakan pekerjaan yang sulit gitu ya. Pertanyaan berikutnya, Zat. Sesama kita ini itu kompetitor nih, Zat. Iya. Satu produk, satu rel gitu. Tapi dia merusak hati, Zat. Merusak hati. Cara yang tidak baik. Si kompetitor A ini merusak hati B, si B juga begitu dengan si A. Apakah ini juga menyebabkan akhirnya langit itu tidak menjadi biru untuk mereka ini? Gini, kalau dia ini adalah pihak ketiga, nggak ada hubungan sama kita, hanya sebagai pesaing saja, kompetitor saja, nggak mengganggu bisnis kita. Karena keberkahan yang Allah turunkan itu masing-masing buat kita gitu. Tinggal kitanya salamatu sodr saja, senyum saja gitu ya. Namanya gangguan, cobaan itu pasti akan terjadi dalam bisnis, pasti itu akan terjadi. Bahkan itu dari saudara-saudara kita sendiri. Kadang-kadang yang mengkhianati kita, yang menyerang kita, bikin trik-trik yang curang kepada kita, kadang-kadang saudara kita sendiri. Itu dalam bisnis itu biasa itu terjadi. Kita kalau masuk ke dunia bisnis harus siap menghadapi itu dan menyiapkan maaf yang seluas-luasnya. Yang berkah Allah itu bisa dicabut itu ketika yang berkhianat adalah partner kita. Jadi dalam satu bisnis. Karena ada hadis bahwa tidaklah dua orang atau lebih dia berserikat, melainkan Allah ketiganya. Dan Allah tidak akan meninggalkan mereka selama tidak ada satu pihak yang mengkhianati perjanjiannya. Hadisnya sahih itu. Jadi itu jadi prinsip bagi saya, karena kalau sudah Allah tidak bersama, tidak lagi memberkahi bisnis kita ini, selesai sudah. Maka kita masing-masing pihak yang berpartner ini, yang berkongsi ini, berserikat ini, memang tidak boleh berkhianat, tidak boleh merugikan, menzolimi saudaranya ya. Selalu memenuhi perjanjiannya dan seterusnya. Kalau selama itu berjalan, saya yakin bisnis kita akan terus mulus gitu. Ustaz, ini mewakili womanpreneur nih, Ustaz. Ya. Ya, ada semacam rasa gitu loh, kalau wanita berbisnis itu sulit untuk menjadi pengusaha sukses. Apakah ini mitos atau fakta, Ustaz? Sebenarnya justru pebisnis ini yang hebat-hebat tuh emak-emak loh. Bener, emak-emak sebenarnya. Khadijah, ya Khadijah atau emak-emak. Kenapa? Coba kita lihat sekarang ya, di era pandemi ini ada grup-grup WAG di mana di tingkat kelurahan, DPR, DPC ya. Mereka yang jualan siapa? Saya punya empek-empek nih. Ayo yang mau list. Pada ngelis ya kan. Maaf, sold out. Waduh, luar biasa. Ada yang udah ngelis baru 6 orang udah sold out. Rupanya dia punya banyak WAG. Itu mak-mak semua. Ya, mak-mak semua. Jadi mak-mak ini dia punya semangat bisnis yang luar biasa. Nah, cuma di sini apa kelemahannya? Karena menariknya begini. Ini termasuk buat kita berkaca ya. Dalam Entrepreneurship Global Index, Global Entrepreneurship Index ya, GEI, Indeks Entrepreneurship Kewirausahaan secara global, Indonesia itu nomor peringkat ke-97. Malaysia peringkat 60-an, Singapura peringkat 20-an. Ya, kita ketinggalan. Padahal negara itu maju dan mundurnya sangat sejalan dengan indeks ini. Pertanyaannya, kalau kita melihat fenomena di lingkungan kita, saya pernah jalan di Pondok Kelapa Raya atau di Warakas deh, di Warakas tuh, ya, itu tidak ada satu rumah pun di pinggir jalan yang nggak bisnis, yang nggak dagang, betul nggak sih? Betul ya. Jadi sebenarnya
Kenapa kok indeksnya rendah? Sedangkan kalau ngelihat semangat masyarakat dagang itu luar biasa. Apa yang salah? Nah, ternyata yang disebut dengan indeks tersebut adalah entrepreneur itu sifatnya bertumbuh. Nah, kalau cuma dagang hanya kecil-kecilan dan tidak ada rencana dan pengembangan, itu nggak masuk sebagai entrepreneur gitu. Maka saya tanya kepada mak-mak yang tadi itu, ini terusnya gimana? Kalau WAG doang terbatas. Satu WAG berapa sih? Isinya 100 200. Banyak WAG, maksimal berapa sih? 10 20 grup udah kerepotan banget kan. Bisnis kita nggak punya, nggak, itulah yang maksud dengan growth mindset. Bagaimana mindset pertumbuhan ini harus kita bangun gitu. Jadi mak-mak tadi bisnisnya udah oke, udah bagus banget. Cuma harus scalable-nya yang harus kita lakukan. Nah, dan berikutnya apa? Zaman sekarang saudara sekalian, Anda semua ini harus semua punya aset. Jadi zaman sekarang aset itu bukan lagi pabrik, bukan lagi karyawan yang banyak ya, tapi yang dimaksud aset ini sekarang saat ini adalah ya kita bisa melihat selebgram, YouTuber dan lain-lain. Mereka bisa penghasilannya melebihi pengusaha, melebihi eksekutif, melebihi pejabat, ya enggak? Coba lihat Ria Ricis, siapapun lah yang sudah followernya jutaan itu luar biasa. Itulah marketing itu marketing yang luar biasa. Maka kita semua sekarang sudah harus berpikiran untuk mau nggak mau kita harus berpikiran buat punya aset online, aset network yang harus kita bangun saat ini. Nggak bisa kita nikmati sekarang. Antum bisa sampai punya follower atau yang like yang banyak, ini kerjaan bertahun-tahun, tapi harus kita mulai dari sekarang. Dan jangan lupa ini dakwah. Dakwah itu kan influence. Maka kita harus jadi influencer, semua kita harus jadi influencer. Nggak ada satu di antara kita ini yang kemudian meremehkan hal ini. Maka kita semua harus masuk ke digital marketing. Itu konsekuensi sekarang. Siapapun yang terlambat, siapapun yang nggak melakukan akan disrupted, dilibas, tereliminasi, saudara sekalian. Jadi sekarang Anda investasinya tuh bukan lagi ke hal-hal yang fisik. Investasinya gimana bikin konten kreator, gimana peralatan-peralatan online, gimana peralatan-peralatan bikin film dan sebagainya, termasuk timnya, bagaimana buat desainer dan sebagainya, itu harus disiapin ya. Harus disiapin. Dan saat ini kekuatan brand itu menjadi hal yang luar biasa. Mikir aja, simple aja. Ya, misalnya kenapa kok ada tas yang harganya, misalnya sebutlah tas merek LV misalnya. Kalau harganya di bawah 40 juta itu belum kulit, itu masih kalep, dia masih bahan biasa. Kalau udah kulit harganya 40 juta sampai ratusan juta rupiah. Tapi kulit Cibaduyut kadang-kadang bagus juga. Kalau yang bagus ya. Kenapa harganya 500 ribu 1 juta? Bedanya di mana? Bedanya ada di LV-nya itu, di brandnya itu. Maka kekuatan brand inilah juga merupakan aset yang luar biasa. Nah, dewasa ini saudara sekalian, yang namanya aset itu yang kayak gini nih. Bukan lagi aset. Kalau aset pabrik besar, karyawan banyak, itu bukan aset itu. Itu nggak mesti jadi aset. Kalau kondisi lagi menurun, jadi liabilities itu. Sekarang ini, saat ini bisa jadi bikin pusing ya. Ya, ini harus kita fokus buat mengembangkan yang benar pada era saat ini. Nah, nyambung sedikit lagi, saya khawatir ada yang miss nanti nggak ketangkep. Kita sudah punya semua yang tadi saya sampaikan, tapi kenapa kok juga nggak kunjung berhasil? Coba kita renungkan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya itu penuh dengan perjuangan. Masa istirahatnya begitu sedikit, saudara sekalian. Ya, bahkan kemudian ketika menaklukkan sebuah negeri, ada sahabat yang mengatakan, saya mau berhenti di sini, saya mau dagang di sini, saya mau pensiun di sini. Maka pada saat itu Umar bin Khattab itu ketika menaklukkan Palestina, Umar bin Khattab membaca, itulah yang dimaksud dengan ayat wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Jadi rehat, istirahat itu adalah kebinasaan. Maka saat ini adalah bagaimana kita ini produktif ini, hari ke hari itu begitu produktif. Kerjanya begitu keras. Jangan kalah sama mereka. Ya. Dan kita akan jumpai kalau kita kaji, Masya Allah, nanti Abah Iwan kalau mengkaji
surah Al-Insyirah ya, bahwa dikatakan faida farokta fansob. Fansob itu nasob itu artinya kalau kamu sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan fansob, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang disebut dengan fansob itu kalau kita kerja itu sampai dengan letih, sampai berkeringat ya, kerja sampai berkeringat, sampai letih, yang sampai malamnya itu kita lelap tidurnya karena begitu lelahnya. Itulah fansob. Dan Imam Syafi'i mengatakan fa innal ladidal aisy fin nasab. Sesungguhnya kelezatan hidup ada pada kelelahan. Nah, bagaimana kok kelelahan jadi nikmat? Apa enggak bertolak belakang? Fa inna ladidal aisy fin nasab. Karena sungguhnya kelezatan hidup ada pada kelelahan. Loh, lelah kan enggak enak, kok lezat? Itulah yang namanya passion. Jadi kalau sekarang para ahli menyebut sekarang passion itu sudah disebutkan dari zaman 14 abad yang silam, saudara sekalian. Nah, kita cari ini passion. Jadi kita tuh passionnya, etos kerjanya itu nggak boleh kalah dengan mereka. Ini sunatullah. Tadi dalam hal memberi sunatullah, mereka pun yang banyak memberi akan beruntung. Dalam hal kerja keras sunatullah juga. Maka saudara sekalian, ini saya gergetan kalau melihat seorang muslim tidak produktif gitu ya. Karena Islam ini agama yang sangat produktif. Antum melihat apa sih intisari daripada agama Islam? Fastabikul khairat wasari'u wasabiku. Itu bukankah itu esensi dari apa? Fal yatana fasil mutanafisun. Itu kan esensinya di situ. Esensinya kita tuh melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Enggak leha-leha, enggak istirahat. Bahkan sudah mencapai sukses tertentu walaupun sebenarnya masih rendah sekali, udah puas, berhenti, pensiun dini, rekreasi, habisin waktu yang mubazir. Itu salah. Itu berarti yang tadi growth mindset-nya itu belum betul. Nggak ada waktu kita leha-leha istirahat di dunia ini, saudara sekalian. Istirahat kita nanti kalau sudah kita bertemu dengan ajal. Itulah yang kita doakan. Ya, yang kita doakan selalu, Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatal lana min kulli syarr. Dan jadikanlah maut itu sebagai istirahat kami dari semua keletihan. Istirahat itu nanti kalau sudah mati, sudah kita wafat, itu baru istirahat. Sekarang nggak ada masa istirahat. Seberapapun pencapaian kita, nggak ada masa istirahat. Karena apa? Mimpi dan juga lapangan kerja yang kita bangun itu masih jauh lebih besar ke depan. Ya. Masya Allah, ini Ana sampai nggak merhatikan pertanyaan ini karena terhipnotis dengan materi ini. Ini ada pertanyaan yang berikutnya nih, Ustaz. Ini sebetulnya reseller, apakah itu bisa mencukupi maisha kita? Apa rasa apa? Reseller. Kalau kita jadi reseller. Oh, reseller, oke. Maisha kita ini gitu. Jadi gini saudara sekalian, dalam era yang semakin terkini sekarang ini, yang kita sebut dengan disruption, itu salah satu yang terdisrupted adalah intermediary. Ya. Apa intermediary? Orang tengah, broker, makelar. Itu akan semakin terdisrupted, tereliminasi. Karena dengan teknologi sekarang, dari hulu sama hilir itu semakin dekat. Jadi layer-layer itu akan semakin dihilangkan. Ya. Maka kita buat yang pemain intermediary ini agak hati-hati. Itulah kita jumpai kenapa dulu masa jaya-jayanya properti yang jualan properti itu properti marketer sudah berkurang jauh. Kemudian juga asuransi, penjual asuransi sudah jauh karena sekarang perusahaan asuransi perbankan sudah bisa langsung masuk B2C bahkan C2C kepada konsumennya. Nah, sehingga apa yang akan tereliminasi adalah semua intermediary yang tidak memberi nilai tambah. Berarti dia beli dari penjual, dia jual apa adanya. Oke, dia nggak memberi nilai tambah, cuma dropshipper saja atau ya sebagai maklar. Kenapa? Zaman sekarang ini si pembeli ini bisa langsung mengakses pilihan-pilihan langsung ke penjualnya. Maka semua semua intermediary yang tidak memberikan nilai tambah, dia akan tergerus, akan habis ke depan.
Nah, kalau bisnis kita dalam bidang itu, maka kita harus berpikir bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka tadi buat mendapatkan cash cow, uang dalam jangka pendek, tapi jangan dipertahankan. Kecuali intermediary yang memberikan nilai tambah. Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dan lain-lain termasuk HNI itu termasuk intermediary. Ya, intermediary, tapi dia disebut dengan supermediary. Kenapa? Karena dia memberikan nilai tambah di situ. Orang jadi gampang cari produk, milih produk, transaksi jadi aman, dan selanjutnya paymentnya mudah. Nah, itulah menjadi supermediary. Bahkan supermediary inilah yang kemudian menguasai transaksi pada lanjutannya. Jadi kalau kita bisnisnya cuman buat reseller, buat fronting bahasanya, fronting marketing. Jadi cuma ambil, lepas, nggak memberikan nilai tambah. Ya boleh, tapi itu buat jangka pendek, buat cari duit doang gitu loh. Jangan buat jangka panjang. Iya, iya. Ini lebih bagus produsen atau distributor kita sih? Distributor maksudnya intermediary tadi ya. Kalau saya cenderung begini, bahwa kalau kita melihat ekonomi dari makro, Indonesia ini butuh produsen. Karena untuk menyelamatkan bangsa ini, saudara sekalian, itu mau nggak mau adalah masalah utama bangsa kita ini ada pada defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan kita di April 2019 itu terbesar sepanjang sejarah. 2,5 juta US dollar. Bayangkan, 2,5 juta US dollar kali dah dengan 15.000. Ya, itu wajar ketika sekarang utang kita itu mendekati 6.000 triliun ya, 6.000 triliun. Sekarang utang kita sudah mendekati 6.000 triliun. Nah, kenapa kok defisit neraca perdagangan? Karena kita lebih banyak impor daripada ekspor. Kenapa lebih banyak impor? Karena barang-barang kebutuhan pokok kita pun impor. Sabun impor, sampo impor, bahkan beras impor, garam. Kita ini ada di negara Indonesia yang negara yang paling banyak punya laut, garam impor. Coba, gimana nggak tekor negara ini? Anda punya keluarga, penghasilan 10 juta, tapi kita pengeluarannya 15 juta, tekor 5 juta dari mana? Utang, ya kan? Utang. Maka satu-satunya yang paling penting sekarang, yang paling harus kita lakukan sekarang adalah kita harus menjadi negara produsen, itu loh. Jadi kalau dikatakan mana lebih penting, produsen atau distributor? Produsen. Kita harus bisa memproduksi. Pertama adalah jangan sampai barang-barang yang penting, kebutuhan sehari-hari yang kita pakai sehari-hari itu impor. Maka kita harus memproduksi yang namanya substitusi impor. Substitusi impor itu daripada kita beli produk yang dari luar negeri, kita gantikan dengan produk dalam negeri. Syukur-syukur kita ekspor. Kita akan mendapatkan devisa. Begitu. Satu. Yang kedua, bisnis yang paling mudah sekarang memang adalah kalau Anda mau bicara bisnis ya, adalah kita harus kreatif. Anda ini kalau tahu pola tren produk, gampang kok, kebaca semuanya. Sesuatu yang tren di luar negeri, terutama di Amerika, di Jepang, di Eropa, setahun kemudian baru akan, itu data 2 tahun yang lalu ya, mungkin sekarang lebih cepat, mungkin 3-4 bulan, baru akan tiba di Indonesia. Maka kita harus punya marketing intelijen. Apa yang lagi tren nih di luar negeri? Maka pertama kita kalau belum bisa bikin, kita nggak apa-apa impor dulu, berikutnya kita bikin sendiri. Jadi tren itu pasti akan kebaca ya. Maka kalau kita mau bisnis ke depan, lihat aja tren di luar negeri itu apa, itu pasti akan terjadi. Ini ada pertanyaan terakhir ini. Oke. Ini kondisi sekarang ini nih, bisnis yang lagi ya sangat pahit ini, apakah kita nih mau mengupgrade itu dengan pinjaman ke bank, atau kita berusaha dengan memeras kekuatan kita ini sampai berdarah-darah untuk terus bisa punya modal, Pak? Itu pilihan yang paling bagus ya? Iya. Tergantung dari bisnis kita. Tergantung dari bisnis kita. Kalau memang bisnis kita ini sudah pasti menguntungkan dan marginnya sangat mencukupi untuk nutup biaya bank ya, di biaya bank, dan kita perlu waktu yang sangat singkat dana tersebut, ya apa boleh buat itu kita ambil, tapi pakailah bank syariah ya, nggak apa-apa, asal betul-betul marginnya memenuhi gitu. Tapi kalau memang karena kita ini akan sukses ketika bertemu 2 hal, saudara sekalian. Kita akan sukses kalau bertemu 2 hal. Pertama, kita punya kemampuan. Kedua, ketemu peluang.
ya kan? Kalau kita ketemu peluang, nggak punya kemampuan, lewatlah peluang itu. Kita punya kemampuan, nggak ada peluang, ya nggak jadi tuh barang, ya kan? Dua ini akan ketemu. Maka kemampuan ini kita upgrade terus. Caranya gimana? Anda tolong punya persiapan modal. Berarti dalam setiap kita punya income, kita sisihkan buat modal kita, buat persiapan. Sekarang begini, Anda punya ide bagus sekali. Kemudian Anda sampaikan ke investor. Ayo kita kerjakan bareng. Oke, investor tertarik, setuju gitu. Tapi investor biasanya, walaupun nggak semua, itu akan berpikir, oke, kita bikin bisnis 70-30, saya 70, Anda 30. Anda 30 dari mana? Ya, agak jarang gitu kalau kita jumpai, udah 100% dari saya semua, silahkan lakukan. Agak ada tapi agak jarang gitu. Karena si investor akan melihat kesungguhan kita nih, beneran gak nih orang bisnis? Dia mau put the money nggak di bisnis ini? Kalau cuma modal dengkul doang, saya idenya udah punya, saya bisa lakukan sendiri, kan begitu. Jadi kita perlu nabung, kita jangan kalah dengan mereka. Mereka ini Bapak sekalian, orang-orang Chinese, pengusaha Chinese ini, mereka tuh rela makan tempe saja dan sayur bening selama bertahun-tahun, yang penting mengumpulkan modal. Nanti kalau udah terkumpul modal, dia bisa melakukan something, ya, melakukan sesuatu. Nanti Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah hal yang luar biasa, punya kenikmatan dalam bisnis, menguasai betul dunia ketika Anda punya dua-duanya. Anda udah punya kemampuan nih, udah tinggal cari peluang. Peluang Bapak Ibu banyak, peluang banyak. Dan kita punya kemampuan eksekusi. Kenapa? Kita sudah punya kemampuan ini, gitu. Masya Allah. Maka kemampuan ini yang harus kita lakukan. Dan ini yang kelemahan kita umat Islam itu di sini rata-ratanya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ini dari Anda pribadi. Oke. Biar Anda dapat dompet juga saat. Tapi ini apa masalah kita sih sebetulnya, kok sampai hari ini kita nggak punya Shopee ya, kita nggak punya Bukalapak ya. Kita nggak punya sejenis yang seperti itu. Juga produk-produk umat ini nggak terakomodir dengan serapi sebagaimana Shopee dan Bukalapak. Iya, baik. Terima kasih. Begini, kalau bisnis yang namanya marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Bukalapak tadinya Muslim loh, tadinya. Iya, tadinya punya Muslim. Maaf, saya mute dulu. Jadi bisnis-bisnis seperti itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Mereka ini sampai sekarang pun juga belum ada yang proven profit. Ya, belum ada yang proven profit. Dan mereka melakukan tahapan yang burning cash, bakar uang itu gila-gilaan luar biasa untuk menaikkan corporate value, nilai daripada perusahaan. Karena yang mereka sasar adalah investor. Ya, investor, corporate value-nya dibikin meningkat, investor masuk. Sehingga kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari investor masuk. Jadi dijual. Rata-rata semua penggagasnya, semua yang buat itu, sahamnya udah tinggal di bawah 2%. Udah kecil sekali, udah diambil investor semua. Jadi sasarannya bukan kepada profit, tapi corporate value, kemudian mendatangkan investor. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa burning cash segitu banyak? Iya kan? Siapa yang bisa burning cash? Lihat aja semua, apalagi namanya e-money. E-money itu apa? Payment, OVO dan lain-lain. Waduh, itu OVO aja itu Lipo Group udah ngos-ngosan itu, udah pengen jual-jual. Karena dia burning cash-nya luar biasa. Dan itu apakah untung? Belum ada yang untung. Ini memang bisnis yang masih kita belum tahu kedepannya seperti apa ya. Tapi work ya, itu work. Buktinya kita sekarang kalau butuh produk, kita akan cari di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Oke, apakah kita belum punya? Kita udah punya. Di antaranya misalnya HNI.id. HNI.id ini sudah punya, sekarang ini sudah ribuan dari merchant jualan di situ, mungkin lebih dari 10.000 jenis produk, dan omsetnya juga lumayan, ya, omsetnya berjalan luar biasa. Jadi kita bisa melakukan, tapi dengan cara kita, tentunya nggak bisa secepat yang mereka lakukan, karena mereka tadi ada kata tadi burning cash, bakar uang,
siapa yang bisa bakar uang. Gitu. Kita kalau ada uang banyak mendingan buat infak sedekah ya kan. Iya, terima kasih. Ustaz, untuk terakhir ini waktunya pas sekali untuk closing statement Ustaz, untuk materi yang disampaikan untuk kita semua, apa kira-kira Ustaz? Apa Ustaz? Ya, saudara sekalian, saya tidak ingin memberikan statement yang berbeda lagi. Jadi cukup dengan yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa mari kita memantaskan diri kita untuk kita, Allah menganggap layak diri kita diberikan amanah yang lebih besar buat menguasai dunia ini. Dan ini kita buktikan bahwa kita semakin mengistijabah, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi maksiatnya. Dan kita buktikan bahwa kita bukan orang-orang yang bakhil, yang insya Allah kalaupun Allah kasih kita dunia, itu ada di tangan kita, bukanlah di hati kita. Dan kita pun melakukan semua prerequisite dalam kesuksesan. Prerequisite itu adalah syarat mutlak hadirnya kesuksesan pada hari ini, bersaing dengan mereka semua. Di antaranya apa? Siapa yang banyak memberi, dia akan banyak mendapatkan. Dan kemudian juga kita melakukan hal-hal yang harus dilakukan saat ini, di antaranya online. Anda harus bisa online, Anda harus menjadi influencer. Dan juga yang terakhir yang jangan pernah lupakan, kerja keras kita ini, habis-habisan kita ini, itu tidak boleh kalah dengan mereka. Kalau ada 25 jam sehari, kita lakukan kerja kita 25 jam sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.